Cuplikan dalam video awal tadi menunjukkan seorang istri yang mempergoki suaminya sedang selingkuh berdua-duaan dengan wanita di satu mobil. Terlihat istrinya ini sangat berani dan nekat untuk membuktikan bahwa suaminya benar-benar selingkuh dengan cara naik ke atas mobil lalu merekam sebagai bukti. Yang jadi pertanyaannya, mengapa suaminya selingkuh? Atau jangan-jangan ada unsur guna-guna atau pelet sehingga suaminya bisa dengan wanita lain? Dan apa ciri-cirinya seorang pria terkena guna-guna atau pelet oleh wanita lain? Kita bahas secara praktis. Ilmu pelet-pelet itu loh Pak. Misalnya dalam satu keluarga lakinya diguna-guna suaminya ini. Yang guna-guna ini apa ciri-ciri Pak? Mungkin orang yang terkena guna-guna tersebut Pak. Lupa sama keluarga, lupa sama anak istri. Lupa itu dalam pengertian dia kan nggak betah di rumah atau mungkin Ya, suka setiap, marah-marah. setiap malam Jumat itu mondar-mandir sekitar pintu, terutama jam 6 sore. Setiap malam Jumat. Nah, kalau malam kadang nyebut nama perempuan tersebut. Tiap malam atau mungkin malam Jumat aja Pak? Malam-malam tertentu. Oh, Namanya teko gendeng mulih ngengkleng. oh. Itu bisa Ya, dikendalikan jarak jauh Pak? bisa. Nah, kelemahan itu kalau ketemu yang ikatan batin yang asli, yang palsu kalah sama yang asli itu Jonas. Ya. Nah, harus dengan cinta sejati dan istrinya bisa mengampuni. Selesai Jonas. Oh, ya. Mengasihi dan mengampuni. Ada satu pertanyaan yang saat ini berada dalam pikiran saya selama berbulan-bulan Jonas. Ya, gimana Pak? Waktu dulu belum bertobat, rata-rata tuh ilmu pelet, pasang susuk, ilmu pengasihan itu untuk lawan jenis Jonas. Ya. Yang jadi pertanyaan tuh kalau untuk sesama jenis bisa enggak ya? Karena saya belum pernah nyoba sebelum bertobat. Oh iya, benar juga Pak ya. Untuk sesama jenis Hah? gimana ya Pak ya? Bisa nggak Pak? Hah? Iya, saya juga baru kepikir Pak. Untuk sesama jenis bisa nggak ya? Susuk itu. Nah, saya belum kepikir tuh Jonas. Waktu itu sebelum bertobat. Nah, setelah saya tobat ini, saya pelayanan baru mikir. Karena sekarang ini cari gini Jonas, kalau zamannya kita dulu muda, punya Ya, anak perempuan, hati-hati Jonas. ya betul, Salah pergaulan, selesai, betul? betul, Tapi sekarang tidak hanya perempuan, anak laki pun juga hati-hati Jonas. betul. Karena Salah banyak pergaulan. sekitar kita ini yang ada LGBT tuh Jonas. Betul Pak. Sekarang banyak sekali. Homo, gay, bencong, Lesbi. banyak Jonas. Bahkan Iya. yang laki bisa, perempuan bisa ada Jonas. Bisek. Pak Daud sudah pernah mendengar kasus Pak. Misalnya ini seorang gay, laki sama laki. Dia ingin mempengaruhi pasangannya itu laki. Apakah dia pernah memakai kuasa gelap atau mungkin susuk atau mungkin semacam. Itu baru saya pelajari Jonas, karena waktu saya belum bertobat, belum ada kasus itu. Tapi menurut Pak Ngerti Daud, Jonas. kira-kira bisa nggak Pak ya dipilot kayak semacam itu seperti susu atau menurut Pak Daud kira-kira aja. Saya masih mempelajari. Karena belum, kalau segala sesuatu
saya belum praktek, saya tuh nggak berani ngomong, Jonas. Iya, Pak. Ada seorang ibu yang suaminya tuh ninggalin dia sama selingkuhan tuh nggak lama, Michael. 12 tahun. Iya. Itu lama, Pak. 12 tahun dan dia kebingungan karena dia menghidupi anaknya. Dia minta tolong sama saya beritahu ada caranya. Caranya gimana? Tapi ini kasusnya adalah mantra ya. Pertama, itu patahkan ikatan batin dulu. Ya. Ikatan batin kuasa gelap yang dibikin kuasa gelap itu. Ya. Caranya darah Yesus hancurkan ikatan batin mantra. Ya. Kedua, saya suruh doa peperangan dia jam 6 sore sama jam 12 malam. Ya. Sebelum jam 6 sore saya suruh doa. Sampai setelah itu berhenti, mendekati jam 12 malam doa lagi. Tak suruhkan fokuskan wajahnya doa, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya. Demi nama Yesus roh setan keluar, darah Yesus bebaskan. Nah, dia lakukan itu. Yang ketiga, ampuni. Ya. Karena Alkitab berkata kalau engkau mengampuni, Bapamu mengampuni. Ya, amin. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu sampai 3-4 bulan kembali. Gitu ya, Pak ya. Suaminya kembali bertobat. Nah, bagaimana sahabat? Apakah sahabat memiliki indikasi-indikasi yang disampaikan oleh hambanya terkait dengan pasangan sahabat? Mungkin itu suami atau juga mungkin bisa istri. Karena yang namanya guna-guna atau pelet bukan saja untuk menjerat kaum pria ya. Kaum wanita pun bisa terkena. Ini ilmu hitam yang digunakan seseorang untuk menjerat orang yang dia suka, orang yang dia cinta. Jadi perlu bantuan kuasa gelap supaya mendapatkan seseorang. Ini sebenarnya tidak baik ya. Ini sebenarnya tidak gentle gitu loh, pengecut sekali. Bisakah kita mendapatkan seseorang dengan keunikan kualitas diri kita? Bisa sebenarnya. Jadi kalau orang tidak mau terima kita, ya sudah cari yang lain, kan begitu. Ngapain harus memperjuangkan orang tersebut apalagi dia sudah punya pasangan? Ya, jadi itu menunjukkan pribadi yang tidak berkualitas, menggunakan kuasa gelap, ilmu hitam, pelet, guna-guna untuk mendapatkan seseorang, apalagi orang tersebut sudah punya pasangan. Macam gak ada stok lain aja di muka bumi ini. Banjir pria, banjir wanita di muka bumi ini. Yang masih single, jomblo banyak, itu yang kamu cari. Ya, kalau yang belum menikah, belum punya pasangan justru enak, bebas memilih gitu. Gunakan kemampuanmu secara natural yang diberikan Tuhan untuk mendapatkan pasangan. Pilih, lihat dengan mata kepalamu ya, siapa yang tepat untuk menjadi pasanganku. Begitu. Bagi sahabat yang sedang memperjuangkan pernikahan, ya, sebenarnya poin pentingnya bukan bagaimana sahabat bisa menjaga pasangan itu dengan benar. Ya. Karena kita tidak punya kekuatan, terbatas untuk menjaga manusia. Karakter manusia itu sulit untuk dibendung. Kalau udah karakternya rusak ya sudah. Pasti tinggal nunggu waktunya saja. Ya, merusak nama baik begitu. Tapi yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana pasangan kita ini dekat dengan Tuhan. Ya, kalau pasangan kita dekat dengan Tuhan, baik itu suami kita, istri kita, maka Tuhan yang akan menjaganya. Kalau kita nggak punya kekuatan gitu loh, terbatas gitu. Ya, kadang-kadang bukan karena guna-guna atau pelet membuat pasangan kita pergi dengan orang lain. Ya, atau tergoda dengan orang lain. Tapi karena kesalahan kita gitu loh, kita nggak bisa menjadi pasangan yang baik. Kita tidak bisa menyayangi pasangan kita. Kita tidak bisa memperhatikan pasangan kita. Ya pergilah dia, larilah dia. Ya, di rumah pasangannya nggak menarik. Di luar ada pasangan yang menggoda, merayu. Ya terkenalah dia, terjeratlah dia. Di rumah kurang perhatian, di luar sangat memperhatikan. Ini pergumulan buat setiap kita, baik itu suami maupun istri.
perhatikan pasanganmu dengan benar dan bantu dia untuk dekat dengan Tuhan. Suami-suami itu harus dekat dengan Tuhan. Si istri harus bantu dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di rumahmu. Yang istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, yang menghormati suaminya. Begitu. Jadi saling melengkapi, saling mensupport. Begitu cara menjaga supaya pasangan kita tidak terhilang, tidak tergoda, ya. Sehebat apapun kita menjaga, tapi kalau hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, pasti tinggal tunggu waktu. Apalagi dasar yang kita gunakan dalam membangun bahtera rumah tangga bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Simple kok, firman Tuhan ajarkan suami itu dihormati. Itu dia, ya, karena dia kepala dalam keluarga seperti jemaat dengan Kristus. Istri itu disayangi, ya, dan dia harus jadi penolong dalam keluarga. Jangan pula mengontrol suaminya, lalu membuat suaminya itu di bawah ketiaknya gitu. Apapun yang dia bilang harus dilakukan suami, itu salah kaprah itu. Ya, tidak boleh, harus kembali ke Alkitab. Suami dihormati, istri dikasihi seperti Kristus kepada jemaatnya. Dan saling bantu, saling support, saling doakan supaya suami istri datang ke Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau ini yang terjadi, keluarga itu saling membangun keintiman dengan Tuhan dan dengan pasangan, pasti pernikahan itu akan awet. Siapapun mau datang menggoda gitu, dia tidak akan terima. Dia akan tolak, stop. Keluargaku sudah harmonis diberkati Tuhan, kami ingin membangun keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Jangan kau ganggu. Gitu. Adapun yang cantik begitu, adapun yang ganteng, yang kaya, dia tidak akan tertarik. Karena dasarnya sudah benar. Mau datang guna-guna, mau datang pelet, ya, sehebat apapun, tidak akan terkena. Karena dasarnya sudah benar. Ya. Karena sejatinya Tuhan yang menutup bungkus, yang membentengi seseorang sehingga tidak bisa terkena kuasa gelap. Ya. Tapi kalau kita di rumah tidak harmonis, tidak memperhatikan pasangan, ditambah lagi pasangan kita nggak takut dengan Tuhan, mau ngomong sampai doer pun dia nggak akan dengar. Apalagi dia di rumah itu membosankan, ya keluarlah dia mencari tempat yang bisa membuat dia lebih terhibur. Istilah peribahasa, pastikan kopi yang ada di rumah kita rasanya manis, nikmat, supaya pasangan kita nggak cari kopi di tempat lain. Begitu, ya. Jangan nanti kalau dia sudah selingkuh, lalu kita salah-salahkan. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Ya, dalam rumah tangga siapapun tidak akan mungkin ada penyelewengan tanpa sesuatu yang menyebabkannya. Lalu disalah-salahkan suami, selingkuh, nggak setia. Kamu jadi istri, bener nggak? Sudah layani dia dengan benar nggak? Sudah menjadi istri yang baik nggak? Sudah jadi yang penolong nggak dalam hidupnya? Kalau nggak, ya cari lain lah dia. Gitu. Ya, manusia itu selalu kecenderungannya ingin mencari yang terbaik, yang lebih baik. Sekalipun nanti dia akhirnya melanggar firman Tuhan, dia tidak akan peduli. Daripada dia stres, gila di rumah itu kan, melihat pasangannya yang menjengkelkan begitu misalnya, ya keluarlah dia. Jadi saling membangun, saling memotivasi siapapun, baik suami, istri, ayo datang ke Tuhan. Jadi keluarga-keluarga itu harus dibawa ke Tuhan. Ya, siapapun. Kalau udah suami istri datang ke Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan untuk membangun bahtera rumah tangga, anak-anaknya juga pasti akan ikut serta meneladani iman orang tuanya. Ya. Jadi pantau terus pasangan kita, jangan sampai dia berpaling kepada pasangan yang tidak diberkati Tuhan.